baru bersinarlah terus. Andalkan kasih Tuhan dalam pelayananmu. Pastikan sikapmu jadi suara yang jelas. Sing-singkan lenganmu, teruskan pelayanan dengan rasa sukacita. Layani gerejamu, layani masyarakat, bagikan kasih sayang. Tuhan kan besertamu, pemuda gemih, diberkatilah engkau selama-lamanya. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah pemuda sejahtera Gemim Ebenezer Treman. Walaupun ibadah saat ini kita tidak saling bertatapan muka, tapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi niat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah pada saat ini, ibadah pemuda ditayangkan secara perdana. Untuk itu saya atas nama Komisi Pelayan Pemuda Sejahtera Treman mengucapkan selamat kita mengikuti ibadah. Dan pada saat ini kita masuk dalam doa buka yang akan dibawakan oleh Arista Longdong. Dalam persiapan kita angkat pujian Kuasamu Terlebih Besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kita akan memulaikan serangkaian ibadah kita di malam hari ini. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam permintaan doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, ya Allah Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, atas kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang memuji serta memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, di kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami pemuda Gemim Sejahtera Treman datang ke hadirat-Mu untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati, menyertai serangkaian ibadah kami ini ya Tuhan. Meskipun dalam media online ya Tuhan, dalam lewat streaming, kiranya Engkau mau beserta dengan kami menuntun ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, bukan kehendak kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Serangkaian ibadah ini ya Tuhan, hanya mau kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bawa doa ini. Amin. Kita akan mengaku akan kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan lewat doa pengakuan dosa, dan pada saat ini doa pengakuan dosa akan dibawakan pemudi Kenny Lengkong. Dalam persiapan kita angkat pujian seperti rusa yang haus. Aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul lagi, seraya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau mengaku atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat,
baik itu kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik itu kami lakukan kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, terlebih kepadamu. Ya Tuhan, kami tahu Engkau adalah Bapa yang Maha Pengampun. Kiranya Engkau mau ampuni kami agar supaya kami bisa layak di hadapan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh pemudi Winnie Rundengan. Untuk itu dalam persiapan, mari kita angkat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebelum kita membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Biar kiranya Engkau memberkati agar apa yang kami dengar dan kami baca itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan membentangkan sabda firman-Mu, biar kiranya dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan pembacaan kita malam ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 1-9. Mari kita baca secara bersama-sama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Teman-teman pemuda sekalian, judul renungan kita pada malam hari ini, hindari perseteruan dan tetap jadi berkat. Di zaman ini banyak pilihan media komunikasi, contohnya surat, telepon, dan internet.
Berbeda di zaman Rasul Paulus yang menggunakan surat sebagai satu-satunya media komunikasi utama, dan Rasul Paulus menjadikan surat sebagai sarana mengabarkan Injil. Hampir semua kitab dalam Perjanjian Baru berisi surat, salah satunya kitab Filipi. Ditulis oleh Paulus untuk orang percaya di Filipi. Ada maksud dan tujuan penulisan dan ada isi surat. Di zaman yang berganti dalam dunia ini, konteks dan manusianya berbeda, tapi Injil tetap jadi terang dan berkat. Injil jadi berkat bagi orang percaya di Filipi saat itu, berkat yang mereka alami karena Injil, yaitu keselamatan dan jaminan hidup. Berkat yang lain, Injil memang membawa orang percaya saat itu pada pergumulan, bahkan penganiayaan, tapi dalam pergumulan dan penganiayaan, mereka tetap merasakan sukacita. Paulus mencontohkan dan memberikan kesaksian mengenai berkat Injil baginya secara pribadi, meninggalkan kenyamanan dunia, hidup berpindah-pindah, keluar masuk penjara, tapi dalam susah dan gumul Paulus tetap merasakan sukacita. Bagi Paulus, sukacita bukan hanya ketika senang, ketika tertawa, berhasil, hidup nyaman. Dalam penjara sekalipun Paulus merasakan sukacita. Ia bersukacita karena Injil yang dia wartakan dan karena benih penginjilannya terus bertumbuh. Dalam bacaan ini, Paulus memberikan kesaksian tentang kebahagiaannya karena Injil dan mendorong jemaat untuk terus menikmati sukacita Injil walaupun dalam keadaan bergumul. Paulus menceritakan berkat Injil yang ia alami dalam surat kepada jemaat di Filipi untuk memotivasi jemaat yang juga sementara diperhadapkan dengan gumul dan masalah. Tidak dapat dipungkiri, di zaman gereja mula-mula menerima Injil konsekuensinya adalah penganiayaan dan pergumulan. Jemaat membutuhkan penguatan iman, banyak ajaran yang menyesatkan. Jemaat membutuhkan tolak ukur yang jelas. Jemaat diperhadapkan dengan masalah di tengah jemaat itu sendiri, sehingga membutuhkan kesetiaan pada Injil. Terjadi perseteruan di tengah jemaat Filipi. Paulus mengetahui hal itu dan merasa perlu untuk menasihati jemaat supaya menghindari perseteruan. Paulus menasihati jemaat agar hindari perseteruan dan tetap jadi berkat. Nah, teman-teman pemuda, jemaat Filipi pada dasarnya memiliki pergumulan yang tidak ringan. Jemaat ini harus menghadapi kenyataan bahwa orang-orang yang dianggap memiliki otoritas dalam jemaat, yakni Euodia dan Sintike, terlibat dalam perselisihan. Perselisihan ini jelas bukanlah perkara kecil, sebab Paulus harus meminta Sunsugos dan Clemens untuk menolong keduanya dalam perselisihan ini. Rasul Paulus dengan tegas menasihati Euodia dan Sintike agar supaya sehati, sepikir di dalam Tuhan dan meninggalkan segala bentuk perselisihan yang tidak berguna. Mengapa hal ini penting? Sebab perselisihan tersebut dapat menghalangi kesaksian jemaat sebagai orang percaya yang telah diselamatkan. Jelaslah bahwa panggilan untuk sehati sepikir ini menunjuk langsung pada apa yang dikehendaki Allah di dalam Kristus, yakni agar orang percaya membuang kepentingannya sendiri, terlebih yang menyebabkan perselisihan. Nah, teman-teman pemuda, menjadi orang percaya merupakan sebuah anugerah besar, sekaligus tanggung jawab yang tidak mudah. Karena keselamatan orang percaya di dalam Yesus Kristus dikerjakan dan diberikan oleh Tuhan Allah sendiri, tanpa andil sedikit pun dari manusia berdosa. Tanggung jawab sebab orang percaya sudah diselamatkan haruslah hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah yang telah menyelamatkannya, yakni sebagai bentuk ungkapan syukurnya kepada Allah yang telah memberikan keselamatan itu. Tanggung jawab ini sudah seharusnya pula dibarengi dengan kualitas hidup orang percaya. Surat-surat Paulus menunjukkan hal ini, yakni bahwa orang percaya yang sudah diselamatkan akan mengalami perubahan hidup yang dikerjakan terus-menerus oleh Roh Kudus. Bukankah aneh bila seseorang yang mengaku Kristen dan sudah diselamatkan karena iman di dalam Yesus Kristus,
namun tidak menunjukkan perubahan hidup dalam pertobatan, warga jemaat Gemim jelas memiliki kesamaan dengan jemaat Filipi dalam hal pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi dalam komunikasi bersama dengan orang-orang percaya. Dalam semangat memperingati HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen, kita sebagai orang muda Kristen diajak untuk hidup dalam persatuan dan meninggalkan segala bentuk perselisihan atas nama kepentingan pribadi. Hal ini merupakan suatu desakan mengingat bahaya perpecahan yang dapat terjadi di antara kita. Kualitas persatuan ini haruslah juga diikuti dengan kehidupan yang dijalani dengan sukacita dan ketaatan dalam hidup setiap hari. Inilah yang menjadikan kita pemuda-pemudi memiliki kualitas hidup sebagai orang muda Kristen dan memungkinkannya menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Teman-teman pemuda, nasihat Paulus didengar dan dituruti karena setelah bertobat. Setelah bertobat, Paulus bukan hanya mengajar dengan kata, tapi ia juga mengajar dalam tindakannya. Bukan hanya mengabarkan Injil dengan kata dan tulisan, tapi sikap hidupnya sesuai dengan Injil. Apa yang diucapkan mulut, dilakukannya dengan ketaatan dan kesetiaan. Setelah pertobatannya, Paulus menunjukkan integritas yang luar biasa sebagai pengikut Kristus. Nasihat Paulus ditujukan kepada jemaat sebagai persekutuan dan pribadi-pribadi yang ada dalam jemaat. Nasihat Paulus, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, Euodia dan Sintike, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sunsugos yang setia diminta untuk menolong Euodia dan Sintike. Selanjutnya Paulus juga menasihatkan untuk bersukacita, menunjukkan kebaikan hati, jangan khawatir dan menyatakan keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Terdapat doa untuk jemaat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemudian kembali diakhiri dengan nasihat-nasihat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Teman-teman pemuda, firman Tuhan ini meneguhkan jemaat di Filipi saat itu dan kiranya juga meneguhkan kita saat ini sebagai orang percaya. Tetap melakukan firman Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, kita tidak boleh lupa dengan firman Tuhan. Kita harus selalu membaca firman Tuhan, kita harus selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur, berbuat baik, tidak khawatir dan membawa segala keinginan kita dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Hindari perseteruan dan tetap jadi berkat. Sampai di sini perenungan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Meresponi pembacaan serta perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh pemuda Frandi Mawuntu SE. Dalam persiapan kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku
menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Teman-teman pemuda yang saya kasihi, mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih atas berkat penyertaan kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami pemuda Gemim Sejahtera Treman bisa melaksanakan ibadah pada saat ini. Meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi kami yakin dan percaya, hati kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ketika kami tadi telah membaca serta merenungkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau memberkati pembacaan serta perenungan kami tadi, agar bisa kami resapi dan realisasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan tadi, kiranya apa yang kami berikan bisa berguna untuk penata layan-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Treman, mulai dari Penatua, Wakil Penatua, Sekretaris, Bendahara, anggota komisi, panitia setahun, dan kami seluruh pemuda Sejahtera Treman. Kiranya Tuhan Engkau memberkati apa yang menjadi rencana dan program kami di tahun ini, sehingga bisa terlaksana dengan segala baik adanya. Ya Bapa, di dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa negara kami, dari pusat hingga ke desa kami, Desa Treman. Kiranya Engkau mau memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan agar dapat memimpin kami masyarakat dengan segala baik. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat bapak-bapak duda, ibu-ibu janda, anak yatim, orang sakit, fakir miskin, lanjut usia. Kiranya Engkau mau memberkati, melindungi mereka, dan selalu mau bersama-sama dengan mereka, dan mau melihat apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka, agar nama-Mu lah yang selalu dipuji dan disembah. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa khusus untuk dunia kami yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Engkau mau menyembuhkan dan memulihkan dunia ini, kami ya Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti semula. Inilah doa yang menjadi doa dan penyembahan kami. Kami akan tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini, dan doa tutup akan dipimpin oleh pemuda Jeki Rompis SPD. Dalam persiapan kita angkat pujian Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya
Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas segala berkat penyertaan dalam kehidupan kami. Engkau pula telah menuntun ibadah kami hingga boleh terlaksana dengan segala baik. Bapa dalam surga, memberkati juga baik petugas yang telah ikut ambil bagian dalam ibadah ini, yang Engkau memberkati mereka. Inilah menjadi doa dan permohonan kami dalam perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita di malam hari ini boleh selesai dengan segala baik. Untuk itu saya atas nama Komisi Pelayan Pemuda Sejahtera Treman mengucapkan terima kasih kepada Kadim kita di malam hari ini, Pemudi Winnie Rundengan, petugas doa dari doa buka hingga doa tutup, singers, dan pemain musik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada seluruh pemuda sejahtera Gemim Ebenezer Treman yang sudah ambil bagian dalam ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Mari kita angkat pujian Obor Pembangunan.